Sungguh kita bersyukur dan bersukacita karena hingga saat ini kasih setia Tuhan tetap menyapa kehidupan kita dan pertolongan Tuhan selalu melingkupi kita. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak dapat berjalan dalam cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun, sebagai manusia yang terbatas, kita seringkali meragukan bahkan tidak setia kepada Tuhan. Hari ini kita bersama diajak menghayati tema upah dari kesetiaan. Mari sejenak kita persiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dan tenangkan hati dan pikiran kita lalu masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu aku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim tuai, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi tentang setiamu tak bercelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak masuk dalam persekutuan saat ini, hanya dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan.
Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya, sekarang dan selamanya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Yosua pasal 14 ayat 6-15 yang menyatakan, Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berpegang teguh. Berpegang teguh pada pendirian ataupun juga bisa berpegang teguh pada janji atau juga bisa berarti patuh. Contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang selalu setia kepada Tuhan itu bisa kita sebutkan seperti Abraham, Ayub, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa dan juga Yosua. Ada juga Samuel, Daud maupun Elia. Salah satunya Yosua dalam bacaan kita ini ada di dalam pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, memang sikap setia adalah sikap yang sangat sulit ditemukan dalam diri seseorang. Sebagai manusia yang terbatas, kadangkala kesetiaan kita itu dapat berubah menjadi bisa setia dengan kuat atau sebaliknya. Dia setia tetapi lemah. Tergantung juga kesetiaan itu, saudara-saudara, pada situasi ataupun juga kondisi yang sedang dialami oleh seseorang. Sikap setia Kaleb kepada Tuhan patut diteladani dalam bacaan kita ini karena dia melihat bahwa tidak ada suatu persoalan besar yang dapat menghambat karya Tuhan. Saudaraku, judul Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kaleb mendapat Hebron. Itu dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Sedangkan dalam Sabda Guna Krida judulnya adalah Upah dari Kesetiaan. Di sini Yosua yang memimpin pertempuran orang Israel untuk menduduki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, dia juga dipercaya oleh Musa sebelum Musa saat itu wafat. Dia dipercaya untuk membagi-bagikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka masing-masing suku. Khususnya kepada 9,5 suku yang belum mendapat bagiannya. Menurut pasal 14 ayatnya yang ketiga kita lihat. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Jadi 2,5 suku itu siapa? Yaitu Ruben, Gad dan setengah Manasye telah memperoleh bagian mereka. Dan hal yang menarik dalam pembagian ini adalah mereka menggunakan cara dengan mengundi. Mengundi untuk menentukan bagiannya masing-masing. Undi yang dimaksud di sini, saudara-saudara, berbahan dasar batu atau potongan kayu yang berbeda ukurannya. Bilangan 26 ayatnya yang ke-55 menjadi salah satu rujukan mengapa cara undi itu dipakai untuk saat pembagian tanah pusaka oleh orang Israel. Yaitu karena Allah sendiri yang menyuruh Musa dan kemudian diteruskan lagi oleh Yosua. Saudara, Kaleb bin Yefune itu menjadi tokoh sentral dalam bacaan kita. Tapi Kaleb di sini ya artinya sendiri berarti setia atau kesetiaan. Kaleb ini adalah salah seorang dari 12 orang yang diutus oleh Musa untuk menjadi pengintai di negeri Kanaan saat itu. Pasca 40 hari masa pengintaiannya, hanya dirinya, hanya Kaleb dan juga Yosua yang membawa kabar sukacita. Membawa kabar yang sangat menggembirakan pada saat itu. Sikapnya menggambarkan di sini bahwa Kaleb maupun juga Yosua adalah seorang yang benar-benar percaya kepada janji Tuhan. Dan mereka berdua juga meyakini bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka untuk menduduki tanah Kanaan. Saudara-saudara, ayat 6 kita lihat, Kaleb adalah pemimpin atas suku Yehuda. Dan setelah suku-suku mendapat milik pusakanya, dia menghadap Yosua di Gilgal bersama suku Yehuda untuk meminta bagian
tanah yang telah dijanjikan menjadi bagiannya. Dia merujuk pada perkataan Tuhan kepada Musa di Kadesi Barnea. Kemudian di ayat 7 sampai ke 8 di sini Kaleb mengingat perihal awal dari upaya yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel saat menduduki negeri itu. Dia berusia 40 tahun pada waktu mengintai negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya itu. Madu yang berlimpah saat itu ya saudara-saudara berasal dari buah korma dan menjadi hasil bumi yang sangat melimpah di daerah itu. Dia memiliki pandangan yang positif dan kemudian dia melaporkan pengalamannya pada saat itu dengan sejujur-jujurnya. Artinya apa? Artinya bahwa secara pengalamannya pada saat itu ya, pengalaman iman, Kaleb tidak melihat kekuatan fisik yang dimiliki orang-orang di situ. Tetapi tentang suatu keadaan negeri yang punya kelimpahan sumber daya alam pada saat itu. Suatu tempat yang sangat baik, tempat yang positif, tempat yang menjadi sumber kelimpahan berkat pada saat itu, yang bisa dihuni oleh bangsa Israel yang telah 40 tahun mengembara di padang gurun. Dia memiliki pandangan yang begitu bertolak belakang saudara-saudara dengan para pengintai yang lain pada saat itu. Para pengintai yang lain begitu pesimis pada saat itu. Dia juga melihat bahwa kedepannya itu tidak ada masa depan. Tapi sekali lagi Kaleb menegaskan dirinya pada saat itu sebagai seorang yang berpegang pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Dia menyatakan dirinya sebagai orang yang benar-benar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 saudara-saudara, 8 bagian B ya, mengatakan di situ ada sikap setia. Sikap setia yang dimiliki oleh Kaleb di balik perkataannya. Kemudian ayat 9 sampai 12, di sini Musa sudah bersumpah bahwa Kaleb akan memperoleh bagian miliknya dan karena usaha dan kesetiaannya pada Tuhan. Dan Musa sendiri menetapkan bahwa Kaleb dan juga anak cucunya pada saat itu akan memperoleh bagian yang begitu luas. Bagian yang banyak seluas kakinya menapaki negeri itu. Setelah 45 tahun berlalu usia Kaleb ya, sekitar 95 tahun saat itu, Kaleb pun meminta bagiannya. Dia mensyukuri bahwa Tuhan telah memberikan panjang umur kepadanya dan untuk menerima serta menikmati negeri itu. Jadi buah kesetiaan Kaleb atas kesetiaan dan kepatuhannya kepada Tuhan adalah Tuhan menepati janjinya untuk memberikan suatu tanah kediaman yang baik baginya dan juga keturunannya. Kemudian ayat 13 sampai dengan 15 catatan terakhir, Yosua kemudian memberkati Kaleb dan memberikan tanah Hebron menjadi milik pusakanya. Tanah itu dulunya dikenal dengan nama Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak. Orang Enak itu sebutan ya, nama ya. Orang Enak dikenal berpostur besar, tinggi ya dibandingkan orang pada umumnya. Apa yang pernah ditakutkan oleh orang Israel dapat ditaklukkan. Yang ditakutkan dapat ditaklukkan, dikalahkan oleh Tuhan melalui Kaleb. Dia optimis bahwa penduduk asli Kanaan termasuk orang Enak akan dikalahkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi dari beberapa catatan ini kita boleh menarik satu benang merahnya tentang kesetiaan. Kesetiaan berbuahkan kemanisan, kalau boleh saya simpulkan dari semua. Atau SGK, Sabda Guna Dharma, Sabda Guna Krida maksud saya, upah dari kesetiaan. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini kita sulit menemukan orang yang setia. Setia dalam arti bahwa kalau seorang bekerja pada pimpinan atau majikannya ya, dibutuhkan satu karakter ya, karakter yang benar-benar menjiwai dirinya. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pegawai, apakah dia benar-benar setia pada tugas dan pekerjaannya itu? Kadang saudara-saudara, ketika dia mau menunjukkan kesetiaannya hanya dilihat dari luarnya saja. Misalnya,
Dia bekerja ketika lagi ada pimpinannya, ketika lagi ada bosnya. Seolah-olah dia mau mengikuti semua peraturan atau perintah yang ada di kantor atau perusahaan tersebut. Padahal sebetulnya dia hanya takut karena sedang ditunggui bosnya misalnya, ataupun juga atasannya atau pimpinannya, di situ ditongkrongin misalnya ya, dari pagi sampai sore. Jadi dia terlihat dengan tekun, terlihat dengan wah ini setia nih sama pekerjaannya. Tetapi kalau orang yang benar-benar dia setia pada pekerjaan yang telah diberikan kepadanya, mau bosnya datang atau tidak, mau pimpinannya datang setengah hari atau full, atau bahkan tidak datang sama sekali, dia tetap setia melakukan tugasnya. Dia tetap setia mengerjakan pekerjaannya sampai tuntas, sampai selesai. Tidak ada mau pulang duluan, ya, tidak ada dia mau curi-curi waktu untuk bermain HP misalnya, bermain game dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk itu. Karena apa? Karena dia punya pendirian yang teguh, berpegang teguh pada pendiriannya dan patuh. Patuh melakukan tugasnya itu bukan karena takut, tetapi dia patuh melakukan tugas dan pekerjaannya itu karena tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya yang begitu besar terhadap pekerjaannya yang akan diberikan dan diserahkan kepada pimpinannya. Kemudian hal yang lain ketika kita berbicara tentang kesetiaan juga, saudara-saudara. Ketika kita melayani di gereja, kita sebagai pelayan Tuhan dimanapun. Saudara-saudara ada yang sebagai diaken, penatua, pengurus, pelkat, komisi ataupun juga panitia-panitia yang lain. Ketika kita dituntut untuk setiap terhadap tugas, panggilan dan tanggung jawab kita, GPIB mengenal 3 tridharma, 3 tugas panggilan gereja. Koinonia, diakonia dan marturia. Koinonia persekutuan, diakonia pelayanan, marturia kesaksian. Tridharma panggilan gereja itu dia harus melekat di dalam diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, ketika kita mau melaksanakan tugas panggilan dan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, tentunya kita harus setia sampai akhir. Sampai akhir apa? Sampai akhir tugas panggilan kita, sampai akhir tugas jabatan kita. Tetapi meskipun nanti kita sudah selesai di dalam tugas itu, di dalam kepejabatan itu, tentu pekerjaan kita untuk melayani Tuhan juga tidak boleh berhenti ya. Artinya tidak hanya terbatas, oh saya sekarang sudah selesai, saya nggak jadi presbiter, saya nggak jadi pengurus, saya nggak jadi panitia dan sebagainya, udah selesai. Gereja mau bikin apa terserah, masa bodoh, itu bukan urusan saya, bukan. Tetapi tugas panggilan dan kesetiaan kita kepada Tuhan memang satu dibatasi ketika kita berbicara di dalam organisasi. Di dalam organisasinya itu tadi ditentukan oleh kepejabatan dan jabatan itu juga melalui satu kurun waktu tertentu, masa-masa tertentu. Sekarang di GPIB akan diadakan ya kepengurusan yang baru. Ada 6 pelayanan kategorial. Pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum perempuan, dan persekutuan kelompok lanjut usia atau PKLU. Regenerasi kepemimpinan. Kita ada di dalam tahap ketika kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan tentunya. Tapi mungkin dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasannya. Tapi berbicara tentang kesetiaan ini saudara-saudara, tentu kita akan tetap setia melayani Tuhan. Meskipun kita nanti tidak lagi menjadi pengurus, meskipun kita nanti tidak menjadi duduk di komisi misalnya, tidak lagi menjadi presbiter misalnya, kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Setia kepada Tuhan, melayani Tuhan di jemaat di mana kita berjemaat. Saudara terdaftar di Sangkakala, saudara terdaftar di jemaat GPIB-A, GPIB-B, C dan sebagainya. Setia pada tugas panggilan dan pelayanan kita di situ. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman sekarang ini pandemik COVID-19, kita juga saat ini dilihat tentunya. Tuhan mau lihat sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan masa-masa COVID-19 ini. Tentu keterbatasan kita sebagai pengurus, kita tidak bisa berbuat banyak seperti tatkala kita beribadah
tatap muka di gereja atau di rumah anggota jemaat. Terbatas seperti itu. Tetapi kita tetap diminta setia pada tugas dan panggilan kita. Selalu membaca Alkitab, mengikuti ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu sudah mulai dibuka ya Bapak Ibu Saudara untuk jemaat. Minggu kemarin tanggal 26. Hanya memang mohon bersabar untuk yang PKLU ataupun juga yang anak-anak atau bahkan mereka yang kelihatannya sehat tapi ada sakit bawaan di dalam. Bersabar, bisa beribadah juga di rumah dengan melihat dan menyaksikan live streaming. Sekarang ada banyak pilihan. Satu hari di hari Minggu itu Bapak Ibu Saudara bisa melihat begitu banyak khotbah-khotbah dari gereja-gereja di mana-mana. Nah, di sini diuji kesetiaan kita. Setiakah kita pada gereja atau jemaat di mana kita berjemaat, di mana kita terdaftar? Memang tidak ada larangan untuk kita berpindah atau mencari ibadah di gereja lain begitu ya dengan YouTube, misalnya YouTube gereja. Tidak ada larangan. Tetapi ketika kita beribadah sama halnya ketika kita menonton televisi, tapi perbedaannya adalah ini ibadah. Kalau kita menonton televisi, kalau kita nggak suka, ini iklan, ganti saluran lain. Kita nggak suka dengan film ini, ganti. Nggak suka dengan sinetron ini, ganti. Beribadah tidak bisa seperti itu. Dalam pengertian ketika kita beribadah, kita sudah menentukan pilihan. Pilihan kita atau Bapak Ibu Saudara jemaat sangkakala sudah memilih. Dan ketika kita sudah memilih bagian itu tentu kalau bagi saya secara pribadi saya tidak akan memilih-milih yang lain. Dan ketika kita beribadah di situ saudara-saudara nggak bisa dengan seenaknya kemudian kita ganti cari yang lain. Ini nggak enak cari yang lain, nggak selera dengan saya. Tidak bisa seperti itu. Kesetiaan kita kepada Tuhan diuji juga dengan kesetiaan kita ya kepada pelayanan kita, kepada jemaat kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita diminta saat ini setia pada hal-hal kecil, setia pada perkara-perkara kecil. Sebab jikalau kita sudah setia pada hal kecil atau perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat lagi dari diri kita. Bagaimana kalau kita tidak setia atau belum bisa setia kepada perkara-perkara kecil yang ini, saudara-saudara, bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan perkara-perkara atau memberikan tanggung jawab kepada kita sebuah perkara-perkara yang lebih besar lagi. Upah kesetiaan membawa kita pada berkat yang Tuhan telah sediakan di depan kita secara melimpah, secara besar. Kita memang tidak bisa menuntut kepada Tuhan, Tuhan karena aku sudah setia, Tuhan karena aku sudah melihat firman-Mu atau mendengar firman-Mu, maka aku minta dong bagianku. Hanya Tuhan yang berwenang atau hanya Tuhan yang berhak. Upah seperti apa yang bisa kita terima dari Tuhan? Tuhan hanya minta kesetiaan dan ketaatan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Hal terakhir, kesetiaan itu juga bisa kita terapkan ketika kita ada dalam situasi atau dalam keluarga kita masing-masing. Bentuk kesetiaan suami dan istri atau sebaliknya istri dan suami itu juga harus tetap terpancar karena mereka yang tadinya masing-masing, yang tadinya mereka berdua kini sudah dipersatukan oleh Tuhan. Mereka yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, firman Tuhan katakan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Sampai maut memisahkan, itu istilahnya. Oleh sebab itu bagaimana kita menjaga pernikahan kita atau perkawinan kita, kekudusan yang telah Tuhan satukan. Ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam persoalan. Tapi bagaimana ketika kita bisa mengatasinya secara bersama-sama saudara-saudara. Mencari sebuah solusi yang terbaik ketika saudara dan juga saya dalam keluarga menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang begitu berat. Pergumulan demi pergumulan. Pergumulan anak, pergumulan ekonomi, pergumulan mungkin pekerjaan. Kita hadapi secara bersama-sama. Dan ketika kita juga suami dan istri bersama-sama menghadapi persoalan yang besar itu, kita hanya diminta satu. Bagaimana mengatasinya
ataupun juga mencari jalan keluar atau solusinya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita boleh merenungkan secara pribadi. Apakah hingga hari ini, hingga detik ini kita benar-benar setia? Setia pada Tuhan, setia pada gereja kita, dan setia pada keluarga kita, suami kita atau istri kita. Jikalau belum, mari kita mulai dari sekarang belajar untuk setia. Amin. Saat teduh. Selesai. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar tentang arti kesetiaan kami kepadamu di dalam relasi antara Tuhan dan manusia, dan kami manusia dengan sesama kami manusia. Ajarlah kami setia kepada Tuhan di dalam tugas panggilan kami, setia kepada Tuhan, kepada gereja dan jemaat kami, setia kepada Tuhan dalam hubungan cinta kasih kami sebagai suami istri atau sebaliknya istri dan suami. Ajarlah kami juga setia sebagai seorang anak yang selalu berbuahkan kebaikan dan juga kebenaran dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, dalam kami menantikan janji Tuhan, seringkali diperlukan waktu yang cukup lama sebagai sebuah proses dalam pembentukan iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami selalu berpegang pada janji Tuhan dan pada kasih setia Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Meskipun kami masih lama dalam menanti kedatangan Tuhan, tetapi akhirnya ada sebuah kepastian yang menjamin kehidupan kami bersama dengan anak cucu kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Engkau memberkati para pemimpinnya, memberikan kenyamanan di negara kami ini,
melalui para pemimpin yang Tuhan telah pilih dan pakai. Tuhan Yesus memberkati gereja Tuhan, setiap hari setiap saat pelayanan Tuhan, baik secara tatap muka maupun juga online. Termasuk gereja kami GPIB Sangkakala. Tuhan Yesus memberkati kami para presbiter, pengurus ke-6 pelayanan kategorial, jemaat sektor 1 dan 2, pegawai dan semua jemaatnya. Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus memberikan kepada kami roh keberanian untuk menghadapi berbagai macam tantangan termasuk di dalamnya. Ketika kami menghadapi saat ini COVID-19 Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama kami, membentengi hidup kami. Bahkan juga ketika kami beraktivitas melakukan segala sesuatunya, termasuk ketika kami boleh beribadah di gereja, kami memohon Tuhan juga boleh memberikan kesehatan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun selama sepekan. Lindungi berkati mereka senantiasa juga. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit, Bapak Penatua Daniel Lepar, maupun juga para lansia yang sudah lanjut usia. Bagi mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Kami mau berdoa buat anak-anak kami yang saat ini juga masih sekolah tetapi langsung dari rumah Tuhan secara online. Berkati anak-anak kami, berikan kepandaian kepada mereka. Kami juga mau berdoa pada anak-anak kami dalam pergaulannya. Tuhan, Engkau juga mau menjaga anak-anak kami dalam pergaulannya agar mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang menjerumuskan mereka. Kami juga mau berdoa buat mereka yang ada di kamp-kamp pengungsian, bagi mereka yang ada di panti asuhan. Kami berdoa bagi mereka saat ini yang sedang berputus asa, tolong Tuhan. Termasuk juga mereka yang ada di dalam kedukaan, Tuhan hiburkanlah mereka semuanya. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh beribadah hari Rabu secara online, memberkati tiap-tiap keluarga yang beribadah dari rumah. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya
padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan beserta bersamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan beserta selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpujilah